Kamu bangun di rumah yang ultra modern, lalu keluar menuju balkon dan mengagumi badai pasir di kejauhan. Badai yang seperti dinding berwarna kemerahan bergerak mendekat dan telah mencapai tempat parkir roket Starship-mu yang mengilap. Ketika badai mereda, kamu pun mengenakan pakaian luar angkasa, naik ke rovermu dan berangkat ke kantor. Tugasmu hari ini adalah memantau instrumen di pabrik ekstraksi air tawar. Malamnya, shift kerjamu berakhir dan kamu kembali ke rumah. Robot tukang masak sudah menyiapkan makan malam, kentang goreng. Tentu, kentangnya ditanam di sini, di Mars. Skenario ini bisa saja terjadi pada tahun 2050, bahkan bisa lebih awal lagi. Elon Musk berencana mengirim 1 juta orang ke Mars sebelum 2050. Sangat ambisius dan sangat sulit dicapai. Terbang ke Mars sangat mahal, juga memakan waktu dan penerbangannya terdiri dari beberapa tahap. Kita menuju ke landasan peluncuran, tempat Starship pertama sedang disiapkan untuk lepas landas. Roket ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah booster super heavy. Benda ini akan membantu pesawat yang berat melawan gravitasi bumi dan meninggalkan planet kita. Boosternya akan membawa Starship ke orbit, lalu melepaskan diri dan kembali ke bumi. Pada saat itu, Starship akan melayang di orbit, menghabiskan hampir semua bahan bakarnya selama lepas landas. Langkah selanjutnya adalah mengisi ulang bahan bakar Starship tepat di orbit. Booster lepas landas lagi dari landasan peluncuran dan membawa bahan bakar untuk pesawat antariksanya. Starship masih kosong karena kita tidak ingin menghabiskan banyak bahan bakar untuk mengangkatnya keluar dari orbit. Jadi, sekarang giliran roket pendorong lain yang membawa muatan untuk Starship. Makanan, bahan bangunan, dan peralatan penelitian dimuat di ruang kargo. Akhirnya, semua siap. Pesawat antariksa kita akan memulai perjalanan panjangnya menuju Mars. Ini baru 1 pesawat yang diluncurkan. Tapi ingat, pesawat ini hanya bisa menampung 100 orang, sementara kita berencana mengirim 1 juta orang ke Mars. Angka ini hampir setengah dari populasi kota Bandung. Itu artinya kita membutuhkan setidaknya 10.000 kapal untuk seluruh misi ini. Juga lebih banyak booster untuk mengisi bahan bakar dan mengirim kargo ke orbit. Jika satu Starship berharga sekitar 112 triliun rupiah, misi ini akan menelan biaya yang sangat mahal. Kunci untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan kembali kapal-kapal ini. Begitu kapal telah mengirim orang ke Mars, kapal itu harus kembali mengisi bahan bakar dan terbang kembali ke bumi untuk gelombang berikutnya. Ya, semacam bus luar angkasa lah. Masalah lainnya adalah waktu. Orbit bumi dan Mars tidak berbentuk lingkaran sempurna. Kedua orbit ini memiliki panjang yang berbeda dan mengelilingi matahari dengan kecepatan yang berbeda pula. Saat bumi dan Mars berada pada jarak terjauh, jaraknya sekitar 400 juta kilometer. Dan jarak terdekatnya, yaitu saat bumi dengan sempurna berada di antara matahari dan Mars, adalah 55 juta kilometer. Ini dia target kita. Setiap 26 bulan sekali, bumi dan Mars berada pada jarak terdekatnya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan roket, guna menghemat waktu tempuh sesingkat mungkin, yaitu antara 6 sampai 8 bulan. Jika penerbangan pertama dijadwalkan pada tahun 2025, dan kita berencana untuk menyelesaikan misi ini pada tahun 2050, kita hanya akan memiliki 12 kloter saja. Sedangkan kita perlu meluncurkan setidaknya 833 kapal setiap kloternya. Masalah lainnya adalah ketiadaan bobot. Dalam perjalanan ke Mars, astronot akan menghabiskan lebih banyak waktu pada gravitasi nol dibandingkan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tanpa gravitasi, otot manusia bisa melemah. Bahkan jarak antara tulang belakang mereka sedikit meningkat. Jadi, selama misi ini, astronot akan menjadi sedikit lebih tinggi. Sepanjang perjalanan, setiap anggota tim harus terus berlatih di gym agar siap bekerja keras saat tiba di Mars. Selain itu, akan dibutuhkan pula kapal kargo dengan manusia di dalamnya. Saat manusia tiba di Mars, mereka perlu membangun sebuah kota dari awal. Bahan konstruksi, peralatan, mesin. Muatan kargo yang dapat dibawa kapal Starship adalah sekitar 75 ton. Itu setara dengan 30 mobil SUV.
Jadi, kita akan membutuhkan lebih banyak kapal untuk membawa semua yang kita butuhkan. Jadi, biaya seluruh misi ini bisa meningkat jadi 2 kali lipat. Tapi, ada cara yang lebih murah untuk mencapai Mars, yaitu melalui Gateway Station di bulan. Ini semacam stasiun luar angkasa internasional yang hanya mengorbit bulan. Stasiun ini juga memiliki banyak ruangan untuk astronot, area tempat tinggal, ruang penyimpanan, dermaga untuk kapal, dan unit penelitian. Intinya adalah jauh lebih mudah bagi sebuah pesawat luar angkasa untuk diluncurkan dari stasiun seperti ini, karena tidak adanya gravitasi. Sehingga kapal tidak harus menggunakan bahan bakar dalam jumlah yang luar biasa untuk meninggalkan atmosfer bumi. Hanya saja butuh dana 2,1 kuadriliun rupiah untuk membangun stasiun luar angkasa internasional. Sedangkan membangun Gateway Station bisa lebih mahal dari itu, tapi kita bisa menghemat lebih banyak uang nantinya. Pesawat ruang angkasa Orion yang relatif kecil akan membawa astronot dari bumi ke Gateway Station. Kemudian, setelah serangkaian persiapan, para astronot akan melakukan perjalanan jauh ke Mars. Yuk, sedikit dipercepat. Beberapa kapal pertama telah berhasil mengirimkan muatannya ke permukaan planet merah. Sayangnya, kita tidak bisa bersantai karena kita harus membangun kota dan mempersiapkan kedatangan kelompok orang berikutnya. Energi menjadi prioritas utama kita. Untuk ini, kita bisa menggunakan panel surya seperti di bumi atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Langkah selanjutnya adalah membangun perumahan. Karena kurangnya atmosfer di Mars, tidak ada yang akan melindungi kita dari radiasi matahari. Jadi, pilihan terbaiknya adalah membangun rumah di bawah tanah. Lalu, kita perlu melakukan ekstraksi air. Ada lapisan es di kutub Mars. Kita bisa mengambil air dari sana. Kemudian, oksigen. Tanaman seharusnya bisa membantu kita. Ada banyak karbon dioksida di Mars yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan bagi tumbuhan hijau sebelum akhirnya melepaskan oksigen. Yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan oksigen ini dan menggunakannya untuk bernapas. Cepat atau lambat, makanan yang kita bawa dari bumi akan habis. Jadi, kita harus menanam tanaman pangan langsung di Mars. Langkah ini memerlukan pupuk dan rumah kaca. Setelah semua hal tadi berjalan dengan baik, tugas berikutnya adalah menghasilkan bahan bakar. Kita membutuhkannya untuk kendaraan di Mars dan agar roket dapat kembali ke bumi. Bahan bakar dapat diekstraksi dari karbon dioksida di atmosfer dan air. Semua ini harus dilakukan dalam kondisi yang asing bagi kita. Gravitasi di Mars 3 kali lebih lemah daripada di bumi. Kamu akan bisa melompat lebih tinggi dan mengangkat benda yang lebih berat. Tapi terpapar lemahnya gravitasi untuk waktu yang terlalu lama dapat membahayakan tubuh kita. Setelah seluruh kota selesai dibangun di permukaan planet ini, saatnya mengubah Mars menjadi lebih nyaman sehingga menyerupai bumi. Ini disebut terraforming. Kita perlu meningkatkan tekanan di atmosfer agar air tidak hanya ada di sini dalam bentuk uap atau es, tetapi juga dalam bentuk cair. Untuk itu, kita perlu menaikkan suhu di permukaannya. Targetnya adalah 20 derajat Celcius. Saat ini, suhu di Mars rata-rata sekitar minus 63 derajat Celcius. Lalu, kita juga membutuhkan lapisan ozon seperti di bumi yang bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Terakhir, kita bisa mulai membuat biosfer, ekosistem untuk semua organisme seperti tumbuhan dan hewan. Secara bertahap, Mars akan mulai menyerupai bumi pada tahun-tahun terbaiknya. Untuk mewujudkan semua ini, para ilmuwan telah menemukan beberapa cara. Misalnya, dengan menjatuhkan asteroid besar di permukaan Mars. Ini akan menghangatkan atmosfer dan membawa lebih banyak air dan gas ke sana. Planet ini juga bisa dihuni oleh berbagai macam bakteri. Di laboratorium di bumi, para ilmuwan telah mensimulasikan kondisi di permukaan Mars dan menemukan banyak bakteri dapat bertahan hidup di sana. Selama organisme ini bisa hidup, mereka bisa melepaskan oksigen dan gas lainnya ke udara. Selain itu, kita bisa membuat biodome, sejenis rumah kaca dengan kondisi yang nyaman. Kehidupan akan berkembang di dalamnya, dan tanah Mars secara bertahap akan cocok untuk makhluk hidup. Dan salah satu cara termudah adalah memanfaatkan efek rumah kaca. Di bumi, efek ini menyebabkan pemanasan global. Namun di Mars, emisi gas dari mobil dan pabrik dapat membantu menciptakan atmosfer.
Jika semua berjalan lancar, dibutuhkan 300 hingga 1000 tahun untuk mengubah wajah planet merah. Ilmuwan lainnya mengatakan ini akan memakan waktu jutaan tahun sebelum akhirnya manusia dapat melepas pakaian luar angkasa dan masker oksigen serta menyebut Mars sebagai rumah mereka. Tanah di bawah telapak kakimu berwarna merah dan kering. Tempat itu sangat dingin. Debu kecoklatan berterbangan di udara. Kamu maju selangkah, kemudian selangkah lagi. Sulit untuk bergerak karena lapisan debu yang tebal membenamkan kakimu. Kamu sedang di Mars, dan kamu datang ke sini setelah mendengar kabar luar biasa. Sekarang ini planet merah ini memang tampak kering dan berdebu. Tapi para ilmuwan menduga planet ini mungkin sangat berbeda di masa lalu. Mereka menemukan beberapa bukti adanya lautan besar yang mungkin ada di permukaan Mars sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Dan lautan ini mungkin luasnya mencapai ratusan ribu mil persegi. Semua berawal dari foto-foto satelit yang diambil dari permukaan planet merah. Foto-foto itu diambil dari berbagai sudut. Hasilnya, para peneliti berhasil membuat peta relief area tersebut. Mereka memetakan lebih dari 6.400 km formasi khusus yang kemungkinan besar terbentuk oleh sungai. Formasi tersebut juga bisa berupa kanal yang pernah tercipta di dasar laut. Para ilmuwan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Mars Reconnaissance Orbiter pada tahun 2007. Mereka menganalisis ketebalan pegunungan serta sudut dan lokasinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi depresi topografi yang disebut Aeolis Dorsa. Ternyata bertahun-tahun lalu, bagian planet merah ini telah mengalami serangkaian perubahan yang konstan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pergerakan batuan yang cepat, yang terseret oleh arus dan sungai, serta kenaikan permukaan air laut. Para peneliti juga melihat adanya batas yang cukup jelas memisahkan dataran tinggi selatan Mars yang tinggi dan berkawah-kawah dari dataran rendahnya yang landai. Batas itu tampak sangat mirip dengan garis pantai yang ditinggalkan oleh samudra yang sangat luas. Ini semua mungkin berarti bahwa pada zaman dulu memang ada lautan di permukaan Mars yang cukup luas. Lebih menariknya lagi, keberadaan samudra seperti itu bisa berarti adanya kehidupan. Penemuan ini bisa mengungkap banyak hal kepada para ilmuwan tentang iklim purba di planet merah serta evolusinya. Kita sekarang tahu bahwa pasti ada suatu masa di mana planet Mars cukup hangat dan atmosfernya cukup tebal untuk menyimpan banyak air dalam bentuk cair. Yang lebih menakjubkan lagi, iklim di belahan utara Mars 3 miliar tahun lalu bisa jadi mirip dengan iklim bumi saat ini. Lalu di manakah lautan itu sekarang? Apa yang terjadi pada lautan itu? Mungkin iklim di planet merah menjadi lebih dingin dan permukaan lautan membeku. Ada teori yang menyatakan bahwa saat ini lautan itu masih dalam keadaan beku di bawah lapisan batuan, pasir, dan debu di bawah dataran utara yang disebut Vastitas Borealis. Atau air lautan itu bisa saja hilang ke atmosfer dan pada akhirnya keluar angkasa melalui proses atmospheric sputtering. Selama proses ini, atom-atom terlempar dari atmosfer setelah bertabrakan dengan partikel-partikel energi tinggi yang berasal dari matahari. Meski begitu, teori tentang lautan yang pernah menutupi sebagian besar belahan utara Mars belum bisa dipastikan kebenarannya. Para ilmuwan masih memperdebatkan keberadaannya. Adapun saat ini, Mars merupakan planet yang sangat dingin dengan suhu rata-rata minus 62 derajat Celcius. Permukaannya pun berbatu. Planet ini tertutup oleh danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Lautan yang mungkin pernah ada di Mars bukanlah satu-satunya hal menakjubkan dari planet ini. Yuk kita bahas tentang badai pasir di planet merah. Dalam film Badai Pasir digambarkan sebagai kekuatan alam yang sangat dahsyat, menghancurkan perkemahan para astronot dan mengoyak pesawat antariksa mereka. Tapi apakah semua itu benar? Mars memang terkenal akan badai debunya yang sangat besar dan bisa dilihat dengan teleskop di bumi. Badai debu ini terkadang menutupi area seluas benua dan bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Tapi selain itu, ada badai yang terjadi sekali dalam 3 tahun di Mars, sekitar 5,5 tahun bumi. Badai ini lebih besar dan lebih kuat daripada badai biasa. Badai ini mengelilingi seluruh planet. Itulah sebabnya para ilmuwan menyebutnya badai debu global.
Meski begitu, kecil kemungkinan badai debu global bisa menyebabkan bahaya serius bagi para astronot atau peralatan mereka. Meskipun badai Mars sangat dahsyat, kecepatan angin maksimalnya hanya mencapai 96 km per jam. Itu kurang dari setengah kecepatan angin topan di bumi. Selain itu, perbandingan kecepatan angin ini bisa menyesatkan. Kepadatan atmosfer di Mars hanya sekitar 1% dari atmosfer planet kita. Artinya, angin di sana harus berhembus jauh lebih cepat untuk menyebabkan kerusakan atau bahkan menerbangkan layang-layang. Sekarang lanjut ke fenomena menakjubkan berikutnya yang terlihat di planet merah. Saat melihatnya dari kejauhan, ia tampak seperti mata. Bahkan ada beberapa kanal berkelok-kelok yang tampak seperti urat pada bola mata itu. Namun, semakin mendekat, bentuknya semakin tidak tampak seperti mata. Ini sebenarnya adalah kawah raksasa yang berdiameter hampir 30 km. Di sekitar kawah yang terlihat seperti memiliki pupil, ada kawah lain yang bahkan lebih besar. Kawah-kawah itu kemungkinan terbentuk miliaran tahun lalu. Saat itulah Mars harus bertahan dari serangan batu-batu antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap daripada lanskap di sekitarnya? Para ilmuwan menduga bahwa dulu air mengisi lubang raksasa itu. Ingat kanal-kanal tadi? Sepertinya kanal-kanal itu yang membawa air tersebut. Dan karena kawah dipenuhi air, ini mencegah pengikisan beberapa zat dan mineral. Tujuan berikutnya adalah Valles Marineris. Ini adalah ngarai yang sangat besar atau lebih tepatnya sistem ngarai yang membentang di sepanjang khatulistiwa Mars. Ngarai ini membentang lebih dari 4.200 km. Kedalamannya juga 4 kali lipat dari Grand Canyon yang terkenal di bumi. Saking besarnya, ngarai ini bisa membentang sepanjang benua Amerika Serikat dari Samudra Pasifik hingga Atlantik. Sebagian besar ilmuwan menduga Valles Marineris adalah retakan tektonik yang sangat besar di kerak planet merah. Retakan ini bisa jadi terbentuk ketika Mars mendingin di masa lalu. Pemandangan menakjubkan lainnya di Mars adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons. Diameternya lebih dari 600 km, yang artinya hampir sama dengan ukuran negara bagian Arizona. Tinggi gunung ini 26 km dan dikelilingi tebing-tebing sangat tinggi. Untuk menggambarkan besarnya gunung berapi ini, mari kita buat perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa. Tingginya sekitar 4 km dan lebarnya 120 km. Kedengarannya sangat mengesankan, tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lipat dari Mauna Loa. Raksasa Mars ini bisa menelan seluruh rangkaian kepulauan Hawaii dari Kauai hingga Hawaii. Para ilmuwan sudah lama bertanya-tanya, kenapa gunung berapi ini bisa begitu besar? Mungkin ini akibat gravitasi permukaan yang lebih rendah dan tingkat erupsi yang lebih tinggi. Atau penyebabnya mungkin kerak planet merah yang sangat berbeda dengan kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng bergerak di atas titik-titik panas yang menghasilkan lava, gunung berapi baru terbentuk dan gunung berapi yang sudah ada punah. Itu sebabnya lava bisa naik ke permukaan melalui banyak ventilasi. Tapi di Mars keraknya tidak terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang sama seperti di bumi. Dan lava hanya menumpuk di satu gunung berapi yang amat sangat besar. Nah, jika kamu mengunjungi Mars dan memutuskan untuk berjalan-jalan di malam hari, kamu akan menyaksikan fenomena aneh. Fenomena ini terjadi di planet merah setelah matahari terbenam ketika suhu turun di bawah minus 27 derajat Celcius. Cahaya aneh dan misterius menyebar di langit Mars. Sayangnya, tanpa peralatan khusus, kamu tidak akan bisa melihat cahaya samar ini. Hanya terlihat dalam cahaya ultraviolet. Cahaya malam ini merupakan hasil reaksi kimia yang terjadi puluhan mil di atas permukaan planet merah. Kita sudah lama memimpikan kehidupan di Mars. Tidak hanya tentang menanam kentang di sana di masa depan, tapi juga tentang semua kentang yang mungkin ada di sana di masa lalu. Apakah pernah ada kehidupan di Mars? Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang bisa jadi bukti akan hal itu. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Mars adalah planet keempat dari matahari. Manusia belum pernah menginjakan kaki di Mars, tapi robot-robot sudah pernah menjelajahinya. Wahana antariksa pertama yang mengunjungi planet merah ini adalah Viking milik NASA.
Wahana ini diterbangkan ke sana pada tahun 1976 dan mengirimkan banyak data menarik. Saat itu, kita tidak tahu apa-apa tentang Mars. Bagi kita, Mars tampak seperti gurun yang dingin dan tak bernyawa. Tapi, karena kemiripannya dengan bumi, para ilmuwan mulai bertanya-tanya, apakah Mars seperti ini sejak dulu? Atau mungkinkah dulunya Mars sangat subur dan penuh dengan kehidupan? Pada tahun 2022, wahana penjelajah Mars Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Tapi pertama-tama, apa itu Perseverance? Para ilmuwan berpendapat jika pernah ada kehidupan di Mars, kecil kemungkinan itu hilang begitu saja tanpa jejak. Pasti ada sisa-sisa yang tertinggal. Mungkin di bawah tanah, di mana jejak itu terlindung dari sinar matahari radioaktif dan hal-hal buruk lainnya. Jadi, kita harus memeriksa bebatuannya. Penting untuk dicatat bahwa kita tidak sedang mencari kehidupan di Mars saat ini, yang kemungkinan besar tidak ada. Tapi kita ingin mencari tahu masa lalu planet kembaran bumi ini. Kita bicara soal miliaran tahun lalu, ketika Mars mungkin masih hangat, hijau, dan memiliki kehidupan. Dengan kata lain, kita harus menemukan jejak mikroba dan berbagai senyawa kimia yang mirip dengan yang ada di bumi. Inilah misi karakter utama kita, Perseverance. Wahana ini tiba di Mars pada Februari 2021. Wahana antariksa ini mendarat di dasar kawah Jezero selebar 48 km. Setelah mendarat, wahana ini meluncur ke arah barat ke tempat yang mendorong para ilmuwan untuk memilih Jezero sebagai lokasi penelitian. Tempat ini adalah delta sungai yang mengering, dan bekas sungai ini sudah berusia lebih dari 3,5 miliar tahun. Kawah Jezero sendiri dulunya sebuah danau besar. Yap, ternyata di Mars pernah ada air. Dan para ilmuwan menduga tempat ini cocok untuk menjadi rumah bagi mikroba. Itulah yang dilakukan bakteri di bumi. Mereka bersembunyi di kedalaman danau dan kolam. Jadi, kita mungkin bisa menemukan jejaknya di sana. Para peneliti percaya bahwa danau ini memiliki nilai ilmiah tertinggi dalam keseluruhan misi. Peluang tertinggi untuk menemukan batuan tempat bakteri dapat bertahan hidup ada di sini, di Jezero. Jadi, Perseverance pergi ke delta ini. Perjalanannya tidak mudah. Wahana ini sedikit meleset dan mendarat lebih jauh dari yang direncanakan. Seperti kata-kata dalam satu film terkenal, manuver kecil ini akan mengorbankan 51 tahun waktu kita. Untungnya, Perseverance hanya butuh waktu 1 tahun. Dan dalam perjalanannya, ia bisa sedikit menjelajahi Jezero. Wahana penjelajah ini menggunakan alat bawaan yang kompleks untuk menjelajahi Mars. Alat ini disebut Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, atau disingkat SHERLOC. Wah, NASA sangat suka membuat singkatan. Saat alat ini mendekati delta, sinyal molekul organik semakin kuat. Tak lama kemudian, sinyal-sinyal ini ada di mana-mana dan menjadi sinyal paling terang yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Apa artinya ini? Mudah sekali, Watson. Kamu tahu kawan Sherlock ini kan? Saatnya menggali. Sejak Juli 2021, Perseverance telah mengebor dan mengumpulkan 4 inti batuan sedimen yang tipis. Jumlah total batuan yang terkumpul saat ini adalah 12. Ini kali pertama dalam sejarah kita mengumpulkan sesuatu yang seperti ini di planet lain. Keempat inti ini ditemukan di 2 batuan yang dinamai Skinner Ridge dan Wildcat Ridge. Sepasang inti pertama yang berasal dari Skinner Ridge sekilas tidak tampak menarik. Keduanya sangat mirip dengan yang bisa kita temukan di banyak tempat di bumi. Namun jika diamati lebih dekat, ada butiran-butiran bulat materi gelap. Butiran-butiran gelap ini bisa jadi dulunya berasal dari sungai purba, sungai yang sama yang mengalir ke Jezero. Mungkin saja sungai tersebut membawanya dari tempat yang berjarak ratusan mil dari Jezero, dan itu sangat menarik. Jika kita mempelajari inti ini, kita bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang sudut-sudut Mars yang jauh. Ya, memang tidak ada sudut di sana, tapi kamu paham maksudnya. Kemudian pada bulan April 2022, Perseverance tiba di Delta, dan akhirnya para ilmuwan menemukan apa yang mereka cari. Penemuan ini sangat membuat mereka gembira. Mereka menemukan 2 inti lagi yang menyimpan zat organik. Keduanya diambil dari Wildcat Ridge. Lokasinya sangat dekat dengan Skinner Ridge, tapi kedua batuan itu sangat berbeda satu sama lain. Sampel-sampel ini berwarna lebih terang dan lebih seragam.
Kemungkinan besar itu adalah batu lumpur, batuan yang tidak biasa, mirip tanah liat tapi lebih keras dan tidak bisa menyerap air. Sampel-sampel ini juga berbutir lebih halus daripada inti dari Skinner Ridge. Kenapa ini penting? Karena semakin halus butiran di dalam batu, semakin besar kemungkinan adanya jejak kehidupan masa lalu di dalamnya. Di bumi, batu-batu berbutir halus paling sering berada di dasar kolam dan tempat-tempat serupa. Di sana, batu-batu ini bisa menyimpan sisa-sisa organisme yang sudah mati dan zat-zat serupa selama bertahun-tahun. Dan inilah yang kita temukan di batu-batu tersebut. Selain itu, menurut para ilmuwan ada lebih banyak zat organik di kedua inti ini daripada di tempat lain yang diteliti oleh Perseverance sejauh ini. Zat organik itu mungkin terakumulasi ketika danau menguap secara bertahap miliaran tahun lalu. Jadi, benar-benar ada kehidupan di Mars? Tenang dulu. Zat organik adalah molekul yang mengikat karbon. Dan ya, di bumi, zat ini paling sering dikaitkan dengan kehidupan, tapi tidak selalu. Terkadang karbon bisa terbentuk karena hal lain. Karena itu, kita belum bisa memastikan apakah pernah ada kehidupan di Mars. Kita tidak tahu apakah molekul-molekul ini benar-benar berasal dari mikroba Mars atau merupakan hasil dari hal lain. Tapi, penemuan ini tetaplah sangat signifikan. Kita harus terus menggali lebih dalam lagi. Untuk mempelajari materi organik ini lebih lanjut, para ilmuwan perlu mengumpulkan beberapa sampel batuan berbutir halus. Akan sangat bagus juga untuk mempelajari materi yang ada di sekitar lokasi penampung air ini. Perseverance sudah pindah ke area lain, ke tempat dengan nama yang indah, yaitu Enchanted Lake. Wahana ini perlu mencari hal-hal serupa di sana. Ia juga akan terus mempelajari Danau Jezero. Pada akhirnya, Perseverance mendaki ke puncak delta dan melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi kuno di luar kawah. Sebelum akhir tahun 2022, Perseverance mungkin sudah membawa 6 atau lebih sampel inti Mars. Sayangnya, peralatan yang cukup kompleks ini masih sangat terbatas. Data ini saja tidak akan cukup untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Oleh karena itu, NASA berencana mengirim wahana antariksa lain ke Jezero di tahun-tahun mendatang. Bersama dengan Badan Antariksa Eropa, mereka sedang mengerjakan misi robotik berikutnya yang dikenal sebagai Mars Sample Return. Namanya sudah cukup jelas. Perangkat ini akan tiba dan mengambil seluruh sampel dari mesin penjelajah lama, Perseverance. Setelah itu, sampel-sampel ini akan dikirim ke bumi meskipun tidak melalui Amazon Prime, dan kemudian para ilmuwan akan dapat menganalisisnya di laboratorium canggih. Namun, semua ini akan memakan waktu sangat lama. Peluncuran misi ini dijadwalkan pada tahun 2027-2028, dan wahana antariksa ini baru akan kembali pada tahun 2033. Tapi jika semua berjalan lancar, ini akan menjadi sampel pertama dalam sejarah yang dikirim ke bumi dari Mars. Dengan kata lain, masih ada banyak ruang untuk penelitian. Dan ya, kita belum tahu arti sebenarnya dari penemuan ini. Tapi memang itulah tujuan utama misi ini, bukan? Dan siapa yang tahu, mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di Mars miliaran tahun lalu. Oh, lihat penghuni Mars itu. Kamu tertipu. Keluarga kosmik yang indah. Perkenalkan, Mars. Kamu pasti sudah mengenalnya. Dua bola kecil ini adalah Phobos dan Deimos, bulan-bulan kecil Mars. Tapi, sepertinya Mars tidak memperlakukan mereka dengan baik. Phobos dan Deimos diyakini sebagai asteroid yang tertawan. Namun, Phobos perlahan bergerak mendekati Mars akibat gravitasi dan diperkirakan akan hancur oleh gravitasi planet ini dalam kurun waktu 30 hingga 50 juta tahun mendatang. Saat itu aku sudah tidak ada. Sepertinya peristiwa ini akan menghasilkan cincin serpihan di sekeliling Mars, mirip dengan cincin Saturnus. Akan tetapi, proses ini merupakan fenomena alam dan bukan tindakan penghancuran oleh Mars. Tampaknya, Phobos sedang terkoyak oleh gaya gravitasi planet merah yang dahsyat. Tapi tunggu, masih ada lagi. Phobos memiliki lekukan-lekukan paralel aneh di seluruh permukaannya. Awalnya, ini diduga berasal dari tabrakan asteroid. Tapi kini para ilmuwan menduga penyebabnya adalah tarikan gravitasi Mars yang sangat kuat. Benar-benar dahsyat.
para ilmuwan punya gagasan menarik bahwa ketika benda langit kecil seperti Phobos berada terlalu dekat dengan benda langit besar seperti Mars, maka benda kecil itu akan meregang ke arahnya. Mereka menyebutnya gaya pasang surut. Phobos diprediksi akan meregang sedemikian rupa hingga ia akan terbelah. Luar biasa kan? Puing-puing dari bulan itu akan membentuk cincin kecil di sekeliling Mars, seperti cincin Saturnus. Sebelumnya, sebagian orang mengira garis-garis loreng di Phobos disebabkan oleh gaya pasang surut, tapi teori itu dipatahkan karena bulan ini terlalu empuk. Tapi sekarang, para peneliti jenius ini melakukan simulasi komputer dan menemukan bahwa kemungkinan ada cangkang keras di bawahnya yang bisa menciptakan lekukan-lekukan di permukaannya. Tapi jangan khawatir, dengan kecepatan yang dimiliki Phobos, ia akan menabrak Mars sekitar 40 juta tahun lagi. Tapi jika gaya pasang surut sudah mengoyaknya, mungkin ia tidak akan bertahan selama itu. Namun kita masih punya kesempatan untuk mempelajari Phobos lebih jauh. NASA baru saja memilih 10 peneliti hebat dari seluruh Amerika Serikat untuk bergabung dengan tim kerja sains dalam misi Martian Moon Exploration JAXA atau yang disingkat MMX. Sebagai ilmuwan yang didukung NASA, mereka akan membantu JAXA menjelajahi 2 bulan Mars, Phobos dan Deimos. Mereka bahkan berencana mendarat di Phobos dan mengambil sampel permukaannya. Misi ini akan diluncurkan pada tahun 2024 dan kita akan mendapatkan sampelnya pada tahun 2029. 7 peneliti yang beruntung akan menggunakan instrumen penerbangan MMX untuk melakukan penelitian. Phobos adalah bulan yang sangat aneh. Diameternya hanya 27 km dan mengorbit Mars pada jarak 6.000 km tepatnya. Jaraknya jauh lebih dekat daripada bulan milik bumi yang membutuhkan 27 hari untuk mengorbit bumi. Tapi Phobos berada dalam spiral kematian menuju Mars dan perlahan jatuh ke permukaan planet ini dengan kecepatan 1,8 meter setiap 100 tahun. Tapi pasti ada alasan kenapa Mars bertindak sekejam itu, bukan? Bagaimana kalau itu semua hanya karena dendam? Oke, bayangkan ini, Mars sedang asik sendiri, panas dan penuh air seperti bumi yang masih muda. Mars memiliki medan magnet yang melindunginya dari radiasi kosmik dan menjaga atmosfernya tetap tebal. Semuanya berjalan baik. Tapi kemudian, setidaknya 20 asteroid masing-masing seukuran negara kecil menghantam Mars dengan sangat keras. Salah satunya bahkan meninggalkan kawah yang lebarnya hampir 3.200 km. Bayangkan bagaimana perasaan Mars yang memiliki 2 asteroid sebagai bulannya setelah apa yang dilakukan asteroid lain terhadap si planet merah ini. Seluruh tumbukan ini seperti pukulan telak ke perut Mars, dan medan magnetnya yang sudah lemah menjadi lumpuh. Inti Mars menjadi sangat panas dan tidak bisa bersirkulasi dengan baik, sehingga tidak ada lagi medan magnet yang melindungi planet ini. Ini seperti kita tidak mengenakan apa-apa di kedalaman Palung Mariana. Kalaupun bisa, kamu tidak akan berdaya, dan kedinginan itulah yang terjadi pada Mars. Jadi, Mars yang malang itu kini kedinginan, tidak terlindung dari sinar-sinar kosmik yang berbahaya. Ini seperti pergi keluar rumah tanpa tabir surya, bukan ide yang bagus. Tapi, setidaknya kita bisa belajar dari kesalahan Mars dan memastikan bumi tidak bernasib sama. Mungkin kita harus mulai berinvestasi pada asuransi asteroid. Tapi percayalah, planet merah ini sama sekali tidak jahat. Ia cukup bersahabat. Meskipun Mars tampak cukup keras terhadap Phobos, ada sesuatu yang bisa berkembang dengan bantuan Mars. Jadi begini, sebuah tim ilmuwan menemukan cara untuk menanam padi di Mars. Ya, kalian tidak salah dengar. Mereka menggunakan MMS, bukan cara kuno untuk mengirim gambar, tapi tanah khusus yang disebut Mojave Mars Simulant. Tanah ini dibuat menyerupai tanah Mars. Menariknya, tanah Mars mengandung garam perklorat yang bisa menjadi racun bagi tanaman. Jadi, tim menumbuhkan 3 jenis padi, 1 padi biasa dan 2 padi yang sudah mengalami rekayasa genetika dengan mutasi yang membuatnya lebih mampu menghadapi stres seperti kekeringan atau salinitas. Dan coba tebak, jenis mutan tersebut mampu tumbuh di tanah yang mengandung 1 garam perklorat per kilogram. Catat itu tanah Mars. Tapi tunggu dulu, padi yang ditanam di MMS tidak sebaik yang ditanam di tanah pot biasa. Jadi, tim memutuskan untuk mencampur 1/4 tanah pot dengan simulan Mars. Dan lihatlah hasilnya, tanaman-tanaman itu mulai tumbuh lebih baik. Para ilmuwan tidak hanya berpikir soal memberi makan orang Mars. Mereka juga ingin melihat apakah temuannya bisa bantu menumbuhkan tanaman di tempat-tempat di bumi yang memiliki kadar garam tinggi.
Dan ketahuilah, proyek ini dimulai ketika dua peneliti bertemu untuk minum kopi dan memutuskan untuk mencoba menanam tanaman bersama. Wah, menarik sekali ya. Kamu mungkin akan berkata, "Hei, tapi kalau ingin menanam padi di Mars, kita harus mengirim air dalam jumlah sangat banyak dari bumi, karena tidak mudah untuk memuaskan dahaga tanaman ini." Kalian benar, diperlukan sekitar 1.700 liter air untuk menghasilkan 450 gram beras. Tapi tahukah kamu, para ilmuwan baru saja membuat pengumuman penting dalam Lunar and Planetary Science Conference di Texas. Mereka menemukan gletser peninggalan di dekat khatulistiwa Mars. Benar, ada es di Mars, bahkan di dekat ekuator. Ini berita besar, dan bisa berarti ada lebih banyak es di bawah permukaan Mars. Bukan sembarang gletser, tapi gletser peninggalan yang panjangnya diperkirakan 6 km dan lebarnya mencapai 4 km. Itu setara sebuah kota kecil. Kawasan ini memiliki semua fitur gletser, termasuk celah gletser dan kumpulan moraine. Tapi ini bukan es, melainkan endapan garam yang terbentuk di atas gletser dan tetap mempertahankan bentuknya. Lalu bagaimana endapan garam ini terbentuk? Rupanya material vulkanik yang menyelimuti wilayah tersebut mungkin ada hubungannya dengan itu. Ketika unsur-unsur ini bersentuhan dengan es cair, garam sulfat bisa terbentuk dan terakumulasi menjadi lapisan kerak yang keras. Seiring waktu, erosi menghilangkan material vulkanik, mengekspos sulfat, dan menampakkan fitur unik gletser. Gletser ini masih muda, kemungkinan berasal dari periode geologi Amazon. Artinya, Mars pernah memiliki es di permukaannya belum lama ini. Entah rahasia es apa lagi yang disembunyikan Mars. Tapi tunggu dulu, masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Para ilmuwan perlu mencari tahu apakah masih ada es cair yang tersimpan di bawah endapan garam atau sudah lenyap seluruhnya. Dan jika masih ada es cair di titik-titik dangkal di dekat ekuator, itu bisa berdampak besar bagi penjelajahan manusia. Bayangkan jika kita bisa mengekstrak air dari dalam tanah di lokasi yang lebih hangat. Itu akan memberi perubahan besar. Jadi, mari kita lihat apa lagi yang ditemukan para ilmuwan ini terkait si tetangga merah kesayangan kita. Mungkin suatu hari nanti kita akan bisa mengunjungi gletser garam itu secara langsung. Sampai jumpa lagi. NASA dan China masing-masing berencana untuk mengirim manusia ke Mars. Kedua badan antariksa ini memiliki rencana sementara untuk meluncurkan misi berawak pertama pada tahun 2033. Tepat ketika Mars dan Bumi sedang giat-giatnya saling sapa. Dan bukan hanya itu, misi-misi lainnya mungkin akan dilakukan pada tahun 2035, 2037, dan seterusnya. Tujuan utamanya adalah membangun habitat Mars untuk eksplorasi dan penelitian di masa depan. Jadi, bagaimana mereka akan melakukannya? Mari kita cari tahu. Bepergian ke Mars tidak semudah naik roket. Jarak antara planet-planet kita bisa berubah banyak seiring waktu, mulai dari sekitar 57 juta kilometer hingga 400 juta kilometer. Dan bahkan dengan teknologi terbaik kita, dibutuhkan waktu 6-9 bulan untuk sampai ke planet merah. Jadi, perjalanan pulang pergi ke Mars bisa berarti menghabiskan waktu 3 tahun jauhnya dari Bumi, belum lagi harus berhadapan dengan radiasi ekstra dan melayang-layang dalam gravitasi mikro. Namun, Jet Propulsion Laboratory NASA punya kabar gembira. Para ilmuwan telah bekerja tanpa lelah untuk merancang misi dengan arsitektur minimal ke Mars. Mereka berpikir bahwa tahun 2033 adalah tahun yang tepat untuk mewujudkannya. Begini, setiap 15 tahun, planet-planet berbatu, Venus, Bumi, dan Mars berada pada posisi yang tepat untuk menciptakan titik kosmik yang pas. Misi ini akan memanfaatkan kesempatan langka ini dan melakukan manuver bantuan gravitasi dengan bantuan Venus. Jadi, kayak dapat dorongan dari ketapel planet gitu. Kita akan mempercepat laju wahana antariksa kita dan mengurangi kebutuhan untuk membuat tenaga pendorong sendiri. Laporan ini juga membahas tentang beberapa ide yang sangat keren, seperti menggunakan tenaga nuklir untuk mesin pesawat ruang angkasa dan menggunakan sumber daya Mars untuk membuat sesuatu. Teknologi-teknologi ini bisa membuat perjalanan ke luar angkasa lebih cepat, melindungi astronot dari radiasi, dan mempermudah kehidupan di luar angkasa. Bahkan, teknologi-teknologi ini bisa memungkinkan kita untuk membuat sumber daya dan bahan bakar di Mars. Jadi, beginilah rencananya.
Pertama, kita akan meluncurkan wahana antariksa menuju Mars. Wahana ini akan menghabiskan waktu sekitar 30 hari di orbit tinggi, menjelajahi dan mengumpulkan data yang berharga. Kemudian, wahana ini akan kembali ke bumi dan mampir ke Venus untuk melakukan kunjungan singkat. Jadi, seluruh petualangan ini akan berlangsung sekitar 570 hari atau hanya 1,6 tahun. Dan petualangan yang lebih singkat berarti lebih sedikit paparan radiasi. Perlu diingat, misi ini akan berfokus pada mengorbit Mars dan bukan mendarat di permukaannya. Ini hanyalah batu loncatan yang membuka jalan untuk misi pendaratan di masa depan. Sama seperti misi Apollo 8 yang mengorbit bulan sebelum pendaratan bersejarah Apollo 11. Pendaratan di Mars pada tahun 2033 mungkin terlalu ambisius karena keterbatasan dana, tapi siapa yang tahu? Kalau semuanya berjalan lancar, itu mungkin bisa menjadi kenyataan. Nah, bagian yang paling kerennya, kita tidak membutuhkan teknologi atau kendaraan baru yang mewah untuk melakukan semua ini. Kita akan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yang sudah diproduksi atau sedang dipelajari untuk program bulan Artemis. Mari kita uraikan wahana misi Mars kita, yakni teka-teki besar yang terdiri dari banyak bagian. Dan coba tebak, wahana ini dibuat oleh komunitas penggemar ruang angkasa pada tahun 2017. Benar, bukan para ilmuwan yang membuatnya pertama kali. Tapi sekarang, ini bukan hanya ide yang fantastis lagi. Sebagian besar dari benda-benda ini sudah menjadi kenyataan, dibuat atau direncanakan oleh NASA. Jadi, mari kita lihat konsep ini. Pertama, kita memiliki pesawat ruang angkasa Orion. Ini adalah pesawat luar angkasa yang akan membawa para kru ke orbit di sekitar bumi dan membawa mereka kembali pulang dengan selamat. Ini seperti taksi luar angkasa yang super mewah. Dan mungkin ini adalah taksi paling kuat yang pernah ada. Taksi ini dikombinasikan dengan 3 tahap pendorong yang kuat. Dan kita juga menggunakan bahan bakar khusus yang tidak perlu suhu sangat dingin seperti di film-film. Selanjutnya ada tahap keberangkatan ke bumi. Ini adalah bagian penting dari misi kita ini. Tahap ini membantu kita membuat dorongan kuat yang akan mengirim kita menuju Mars. Lalu ada habitat transit Mars. Disinilah para kru akan tinggal dan bercengkrama selama perjalanan mereka ke Mars. Seperti rumah antariksa yang ramah dengan semua hal yang mereka butuhkan untuk merasa nyaman. Dan terakhir, tahap penyisipan orbit Mars. Saat kita mencapai Mars, benda luar biasa ini akan membantu kita melambat dan memasuki orbitnya dengan mulus. Ini adalah ahli manuver kita. Bahkan, habitat transit Mars sedang dikembangkan dan mungkin akan diuji coba dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, kita sudah berada di jalur yang tepat untuk menyiapkan semuanya untuk misi Mars yang luar biasa di tahun 2033. Dengan kata lain, kita bekerja dengan apa yang kita miliki dan akan mewujudkannya. Sekarang, mari kita bahas jadwal rencana tersebut. Pertengahan 2028, aksi dimulai. Pertama, kita harus melakukan beberapa uji coba penerbangan. Kita akan mengirim 2 tahap sebelumnya untuk memastikan kita bisa kembali ke bumi dengan selamat. Kedua wahana ini akan bergabung bersama, seperti 2 pesawat ruang angkasa yang menjadi sahabat. Keduanya akan mengorbit planet merah dan kemudian kembali ke bumi. Untuk melakukan semua itu, kita akan menggunakan roket yang kuat dan 13 peluncuran komersial. Ini akan menjadi pesta ruang angkasa yang sangat besar. Akhir 2032. Setelah semua itu, kita meluncurkan wahana misi Mars yang telah dirakit sepenuhnya ke orbit tinggi bumi. Sejauh ini adalah kendaraan kosong yang menunggu para astronot. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka kendaraan ini akan siap untuk pemeriksaan akhir. Maret 2033. Saatnya kru pemberani kita dan wahana antariksa Orion bergabung dalam pesta ini. Kita luncurkan mereka, lalu mereka merapat ke wahana misi Mars di orbit bumi. Mereka akan memastikan semuanya sudah siap sebelum kita berangkat ke Mars. Fleksibilitas itu penting, jadi kita bisa menyesuaikan rencana kita jika diperlukan. April 2033, semua orang siap untuk berpetualang. Mesin yang kuat dinyalakan, dorongan besar yang mengirim kita menuju Mars. Awak akan melakukan perjalanan selama sekitar 200 hari. November 2033,
Akhirnya, para kru mencapai planet merah. Setelah berada di orbit Mars, mereka akan menghabiskan waktu sekitar 30 hari untuk menjelajah dan melakukan hal-hal luar angkasa yang mengagumkan. Mars akan menjadi taman bermain kita. Ketika tiba waktunya untuk kembali pulang, mereka akan mengucapkan selamat tinggal pada wahana yang telah membantu mereka mencapai orbit Mars. Kemudian, kendaraan mereka akan bertemu dengan 2 wahana yang kita kirimkan sebelumnya. Ingat kan? Dan setelah itu dibutuhkan waktu sekitar 340 hari bagi para kru untuk kembali ke bumi. Disinilah kita akan menggunakan gravitasi Venus untuk meluncur mengelilingi matahari. Untuk menjaga peralatan dan kru pada suhu yang tepat, kita akan memiliki perisai matahari yang akan melindungi dari panas matahari, karena kita akan berada sangat dekat dengannya. Pada akhirnya, Orion akan masuk kembali ke atmosfer bumi dan jatuh ke air. Sungguh akhir yang heroik. Dan ini baru permulaan. Tim kita yang luar biasa punya rencana lain untuk para petualang paling berani di luar sana. Namanya misi jangka panjang kelas konjungsi. Misi ini diluncurkan pada bulan April 2033 dan berlangsung lama, 950 hari. Itu lebih dari 2,5 tahun dengan 550 hari dihabiskan di orbit Mars. Misi ini membutuhkan lebih sedikit peluncuran dari bumi, tapi memiliki beberapa tantangan yang berbeda, seperti menghabiskan lebih banyak waktu dalam gravitasi mikro dan menghadapi peningkatan radiasi. Jadi, kita akan membutuhkan pahlawan luar angkasa yang sesungguhnya untuk yang satu ini. Namun, tentu saja, ada beberapa rintangan besar yang harus diatasi sebelum kita bisa mewujudkannya. Para ahli mencermati program perjalanan ke Mars NASA dan menemukan bahwa rencana tersebut membutuhkan beberapa perubahan serius. Ada beberapa area yang berisiko tinggi, seperti sistem pendukung kehidupan untuk misi yang panjang, menggunakan tenaga surya untuk tenaga pendorong, membuat oksigen di Mars, dan sebagainya. Para ahli juga khawatir tentang jadwal pendanaan dan banyak hal lainnya. Jadi menurut mereka, berpegang pada tenggat waktu 2033 mungkin mustahil dilakukan dengan rencana dan anggaran yang ada saat ini. Bahkan menargetkan tahun 2035 pun memiliki risiko yang signifikan dan kemungkinan penundaan. Tapi, penjelajahan ruang angkasa tidak pernah mudah, bukan? Dengan tekad yang realistis, segala sesuatu mungkin terjadi. Kemungkinan besar, ide untuk mengirim manusia ke Mars akan terwujud sebelum tahun 2040. NASA sedang berusaha menyelesaikan rencana dan detail untuk mewujudkannya. Jadi meskipun kita masih memiliki beberapa kendala yang harus dipecahkan sebelum bisa mewujudkannya, mimpi untuk mengirim manusia ke Mars tetaplah menarik. Ini adalah petualangan mendebarkan yang penuh dengan tantangan, penemuan, dan semangat eksplorasi manusia. Jadi, mari kita tunjukkan pada alam semesta apa yang kita punya. Yang jelas bagian besarnya karbon. Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah.
Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh, setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki? Apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya? Keterampilan apa yang akan kita butuhkan? Kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol, karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri. Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstrasi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan, membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon.
Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang. Tentu saja ini adalah perkiraan kasar dan ada banyak asumsi serta ketidakpastian yang berbeda. Tapi bahkan angka ini sudah sangat berguna. Sekarang ilmuwan tahu berapa jumlah minimum manusia untuk bisa berkoloni di planet lain, dan mengkolonisasi planet lain adalah masalah yang sangat kompleks. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Sangat nggak mungkin kita akan terbang ke Mars dalam waktu dekat. Tugas ini mungkin memakan waktu beberapa dekade atau bahkan 1 abad. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan bumi sampai kita bisa mulai menaklukkan planet-planet lain. Ia menatapmu dan kamu menatapnya. Sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu. Di Mars. Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa. Tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars. Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan massanya cuma 11% massa bumi. Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai.
Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya, badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan. Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin gak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km. Di sekitar kawahnya, yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air, dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah, ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi. Dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah, gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit, cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah. Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen, dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak, karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars.
Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun. Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya. Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, butuh 30 jam untuk menyelesaikan satu orbit. Phobos makin mendekati Mars, sekitar 2 meter tiap 100 tahun. Dalam 50 juta tahun mendatang, Phobos bisa jatuh ke planet itu atau hancur membentuk cincin. Dengan perasaan senang tapi capek, kamu kembali ke pesawat antariksamu. Besok kamu akan menjelajah lagi planet merah yang indah itu. Dan siapa tahu temuan apa yang menunggumu? Badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir 2 kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius, yang turun ke minus 140 derajat Celcius di kutubnya selama musim dingin. Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 dijadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang. Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars. Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun, pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars? Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, 2 mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuluki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake, Brachiosaurus, atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk waffle di permukaannya.
Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava. Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap menakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat, jadi yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang, cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Via Marineris dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif, nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk. Satu teori mengatakan, rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars, yang ada Olympus Mons-nya, menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser, dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu. Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu, meski letusan terkuatnya terjadi 3-4 miliar tahun lalu. Tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan endapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab. Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi nggak kayak planet rumah kita. Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin. Dan tanpa medan magnet itu, planet ini nggak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60.000 batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda. Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau bahkan mikrob apa yang mungkin terperangkap di dalamnya? Nah, kalau kamu bisa masuk ke mesin waktu dan mundur ke 4 miliar tahun lalu di Mars, tentunya kemungkinan besar kamu akan melihat pemandangan banjir yang spektakuler. Mungkin ada bentuk kehidupan di permukaan planet ini saat itu. Benturan meteorit kuat yang membentuk kawah gel planet merah ini bisa menjadi sesuatu yang memicu banjir bandang itu. Setelah benturan itu, suhu di planet ini menjadi sangat panas. Hal ini menyebabkan mencairnya semua es yang tersimpan di permukaan Mars pada saat itu.
Banjir itu begitu besar hingga mengubah struktur geologis permukaan planet ini. Banjir itu mengukir riak besar serta gelombang di batuan sedimen. Selagi membahas air, diketahui ada uap yang keluar dari atmosfer Mars. Selain itu, para peneliti telah menemukan beberapa bukti air yang mengalir di permukaan Mars. Ada garis-garis gelap di tanahnya. Garis ini terlihat membesar pada musim panas dan menyusut pada musim dingin. Ada banyak lembah kering dan jalur sungai di planet ini. Mungkin saja air cair pernah mengalir di sana. Sekarang, sebagian besar air ini mungkin terkurung di lapisan es atau bahkan tersembunyi di bawah permukaan. Makin banyak hal yang mengisyaratkan bahwa Mars dulunya layak huni. Mars adalah satu-satunya planet yang kita ketahui dihuni robot hidup. 5 wahana penjelajah kita adalah penduduk Mars saat ini. Ada Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner, dan Curiosity. Robot-robot ini ada di sana untuk mengambil foto, sampel tanah, serta udara, dan bahkan menemukan kehidupan di planet merah. Dan kelak, kita mungkin bertemu lagi dengan mereka di Mars. Siapa tahu? Oh ya, kalau kamu benar-benar bisa masuk ke mesin waktu dan mampir ke 4 miliar tahun lalu di Mars, aku mau beliin kamu makan siang sambil membahasnya. Aku yang traktir deh. Kita udah nemu peradaban lain nih. Jangan-jangan itu pintu rumah penghuni planet lain. Kita bisa ngintip jendelanya nggak ya? Foto ini dikirim oleh Curiosity milik NASA yang sekarang berada di permukaan Mars. Tapi sayangnya, kita belum mendapat hasil yang menggembirakan. Para astronom mengklaim temuan ini cuma bagian alami dari lanskap Mars. Ada sejumlah petunjuk yang membuat mereka mengiranya sebagai pintu asli. Apalagi tingginya yang cuma 1 meter. Kali aja penghuni Mars emang nggak begitu tinggi kan? Tapi para saintis tetap bilang kalau objek yang diduga sebagai pintu itu sebetulnya hanyalah lubang pada batu yang terbentuk oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, pintu ini punya lapisan celah menonjol karena terbuat dari bahan yang lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan celah ini lebih rendah di sebelah kiri, lalu sedikit naik di sebelah kanan. Kemunculannya bermula sekitar 4 miliar tahun yang lalu di area sungai atau gumuk yang tertiup angin. Setelah pola ini terlihat, angin kencang di Mars terus memperparah pengikisannya. Lapisan celah tadi rupanya menghilang di dalam pintu. Amati gambar ini deh. Kamu ngelihat retakan nggak? Di sini. Jadi beginilah erosi batu yang ada di planet merah. Gua kecil ini mungkin muncul saat sejumlah retakan memotong lapisan celah. Mungkin aja batu besar yang runtuh karena terlalu berat, kemudian menghasilkan celah berbentuk pintu. Bisa jadi memang begitu. Meskipun gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi bumi, hal ini bisa aja terjadi. Lihat aja tuh, batu yang ada di samping kanan celah. Ujung vertikalnya kelihatan mulus. Pasti ini nih penyebabnya. Mungkin batu tersebut belum lama jatuh dan angin Mars belum menyapunya. Angin di Mars memang kencang banget. Planet ini dikenal dengan badai debunya yang parah. Bahkan saking parahnya, debu yang berterbangan bisa menutup pandangan kita ke arah Mars dari teleskop bumi. Badai ini terjadi setiap tahun dan menyebar di area seluas benua. Bahkan nggak tanggung-tanggung loh. Durasinya bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Selain badai tahunan ini, ada juga badai besar yang jarang terjadi. Tapi tiupannya lebih kencang dan lebih parah. Badai ini bernama badai debu global karena tiupannya menyebar ke seluruh Mars. Kalau kamu sampai terjebak di badai terdahsyat Mars, efeknya nggak separah dugaanmu kok. Kecepatan angin maksimalnya mencapai 96 km per jam. Padahal kecepatan badai di bumi bisa mencapai 2 kali lipatnya. Perlu diingat juga, atmosfer di planet merah 1% lebih padat daripada atmosfer bumi. Makanya, kalau kamu pengen main layangan di permukaan Mars, anginnya harus jauh lebih kencang daripada angin di bumi. Kalau nggak gitu, layanganmu nggak akan bisa terbang. Jadi intinya, meskipun Mars cukup berangin, tiupannya nggak sekencang di bumi. Oh, dari tadi aku sering nyebut Mars sebagai planet merah nih. Kira-kira kenapa ya? Planet tetangga kita ini dilapisi debu, tanah, dan batu yang mengandung banyak besi oksida. Makanya, permukaan Mars berwarna merah khas.
Bahkan hak ciptanya udah didaftarin loh. Enggak lah. Mars adalah planet keempat dari Matahari, jadi jaraknya nggak begitu jauh. Tapi tetap aja, kondisi di sana dingin dan sunyi. Suhu rata-rata di permukaannya sekitar minus 63 derajat Celcius. Tapi kalau kamu mau pergi ke kutubnya saat lagi dingin, sebaiknya pakai baju anget, karena suhu di situ bisa ngedrop sampai minus 140 derajat. Meski begitu, beberapa areanya punya kondisi nyaman. Suhu hangat di situ bisa mencapai 21 derajat, nggak beda jauh dengan bumi kita. Mars adalah salah satu benda langit di tata surya yang paling sering dijelajahi. Bahkan saat ini, dua penjelajah NASA, Curiosity dan Perseverance, sedang ada di Mars. Di sana juga ada pendarat InSight dan helikopter Ingenuity alias Genie. Perseverance adalah wahana tercanggih dan terbesar yang pernah dikirim ke planet lain. Perjalanan ke planet merah berlangsung selama 203 hari, dan Genie terbang ke Mars dengan menempel di perut Perseverance. Nebengnya sampai jauh banget ya. Aku punya cerita menarik nih. Semisal kamu jadi orang Babilonia yang hidup sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi, Babilonia adalah kekaisaran di Mesopotamia kuno. Kamu masih ingat ini di pelajaran sejarah kan? Nah, tetanggamu tiba-tiba nanya begini, "Sekarang hari apa sih?" Terus kamu ngejawab, "Hari Mars." Loh, kok hari Mars? Babilonia kuno membagi satu pekan jadi 7 hari, dan masing-masing hari dinamai dengan benda langit seperti bulan, matahari, Venus, dan sebagainya. Sedangkan hari Mars bertepatan dengan hari Selasa. Orang Babilonia meyakini hidup mereka dipengaruhi oleh benda langit yang menjadi nama hari mereka. Mars dikait-kaitkan dengan agresi karena berwarna merah. Makanya setiap Selasa, mereka ngadain upacara untuk ngilangin pengaruh negatif dari planet yang nggak ramah ini. Mars emang bisa kelihatan nggak bersahabat. Atmosfernya tipis banget. Volumenya cuma 1% dari atmosfer bumi. Jadi, udara yang bisa dihirup di planet merah ini 99% lebih sedikit. Sebagian besar atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Kalau persentasenya setinggi ini, karbon dioksida bisa meracuni manusia. Di Mars, nggak ada oksigen yang bisa dihirup. Jadi, kita cuma bisa menghirup 1/10 dari 1% oksigen di udara Mars. Itu jelas nggak cukup untuk bertahan hidup di sana. Sejauh ini, Mars punya 2 satelit bernama Deimos dan Phobos. Menurut para astronom, satelit ini mungkin pernah jadi asteroid yang tertangkap oleh medan gravitasi Mars. Bentuk satelit ini mirip kentang. Gravitasi Mars nggak bisa membentuknya jadi bola karena masanya terlalu kecil. Kalau bentuknya mirip kentang, kenapa nggak dinamai perkedel aja, ya kan? Biar lebih matching. Sekitar 24-40 juta tahun lagi, Mars diperkirakan akan punya cincin. Sisi terang masih bakal ada nggak ya? Makanya, tonton terus. Gaya gravitasi Mars akan ngancurin Phobos sebagai satelit terbesarnya. Duh, si kentang bakal dihancurin jadi perkedel beneran tuh. Beberapa serpihan Phobos akan jatuh ke permukaan Mars, dan serpihan lainnya terus hancur, kemudian ngebentuk cincin di sekeliling Mars. Umur cincin ini mungkin akan mencapai 100 tahun. Permukaan Mars terbagi oleh sistem ngarai besar yang dikenal sebagai Valles Marineris. Wih, namanya mirip kayak menu makanan mewah. Ngarai ini membentang lebih dari 4.800 km atau kurang lebih sejauh jarak dari New York ke California. Ngarai terluasnya berdiameter 322 km dan kedalamannya mencapai 6 km. Jadi kalau diestimasi, ukuran Valles Marineris 10 kali lipatnya Grand Canyon di bumi. Objek yang satu ini juga nggak kalah besar loh. Olympus Mons adalah gunung berapi terbesar di tata surya dan letaknya ada di Mars. Tinggi Olympus Mons 3 kali lipatnya Gunung Everest atau gunung tertinggi di atas permukaan laut yang ada di bumi. Sedangkan dasar Olympus Mons kurang lebih sebesar 315 km persegi. Para saintis memperkirakan Mars pernah mengandung air. Mereka bisa dibilang begitu karena di permukaan planet merah ada banyak jaringan lembah sungai dan dasar danau purba. Di Mars juga ada mineral dan batuan yang cuma bisa terbentuk di dalam air. Mars juga mungkin pernah dilanda banjir bandang 3,5 miliar tahun yang lalu. Di planet merah memang masih ada air, tapi atmosfer Mars terlalu tipis sehingga air di bawah permukaannya nggak berwujud cair.
Air ini justru berbentuk es dan berada di bawah permukaan kutub Mars, atau lebih tepatnya di tudung es kutub utara Mars. Air asin kadang bisa mengalir ke dinding kawah dan area lereng. Di atmosfer Mars juga ada sedikit air, tapi cuma dalam bentuk uap. Buat kamu yang pengen pindah ke Mars karena keseringan ngontrak di bumi, emang kamu yakin bakal betah di sana dengan air seminim itu? Kita dan kamera kita sudah menjelajah bumi, ke puncak Gunung Everest, dan sampai ke kedalaman Palung Mariana. Kita sudah melihat Sungai Nil, air terjun Niagara, Gurun Sahara, Grand Canyon, dan sejuta tempat indah lainnya. Di setiap perjalanan, kamu membawa pulang foto-foto menakjubkan. Albummu sudah setebal ensiklopedia, dan inilah saatnya menemukan dunia pariwisata yang sepenuhnya baru. Mari kita menjelajah Mars. Kamu tengah duduk di roket modern berkilau. Hitungan mundur untuk lepas landas sudah dimulai. Mungkin kedengarannya super mewah, akan tetapi dengan perkembangan teknologi modern, perjalanan ini sudah seperti naik bus. Dalam beberapa jam, kamu sampai ke permukaan. Saatnya menuju ke tempat tujuan pertama para turis Mars, Olympus Mons. Ukurannya setara 2 kali Pulau Jawa dan tingginya sampai 25 km atau 3 kali lipat tinggi Gunung Everest. Dan ini adalah gunung tertinggi di seluruh tata surya kita. Bahkan ini bukan gunung biasa, melainkan gunung berapi raksasa. Seluruh gunung ini terbentuk saat aliran lava naik ke permukaan, mengalir menuruni lereng gunung berapi, dan perlahan mendingin. Lapisan tanah paling barunya berumur sekitar 2 juta tahun. Jadi, para ilmuwan tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa gunung berapi ini akan bangun suatu hari nanti. Semoga kamu sedang tidak di dekatnya saat letusan terjadi. Ada patung dewa Yunani di mana-mana. Ada Apollo, lalu Athena, serta Artemis. Dan di sini ada Zeus bersama Neptunus. Dewa-dewa ini hidup di Gunung Olympus di Yunani. Patung-patung ini tentu masih baru. Kita membangun monumen ini untuk menarik lebih banyak turis. Bahkan ada banyak kios souvenir tempat kamu bisa membeli kaos petir sebagai penggemar nomor 1 Zeus. Kamu mengambil selfie pertamamu di Mars dan melanjutkan perjalanan ke tempat menarik berikutnya. Ini adalah kompleks berisi 12 gunung berapi raksasa. Beberapa di antaranya hampir mencapai ketinggian Olympus. Tingginya setara tumbukan 60 gedung Empire State. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, gunung di sana juga lebih tinggi. Kekuatan yang menekan gunung ke bawah tidak sekuat di bumi. Jadi, gunung di sana tumbuh jauh lebih besar dari gunung manapun yang bisa kamu temukan di bumi. Kamu merasa jauh lebih ringan daripada selama ini, dan kamu bisa mengangkat benda 3 kali lebih berat daripada yang kamu angkat di bumi. Tidak sulit untuk memahami kenapa gunung berapi di sini begitu tinggi saat kamu melompat dan terbang setinggi 3 meter ke udara. Semua gunung berapi ini telah meletus selama 2 miliar tahun. Itu hampir setengah usia planet rumah kita. Itulah alasan lain kenapa gunung ini menjadi sangat tinggi. Klik fotomu sudah bagus, dan kamu melanjutkan ke titik berikutnya, Valles Marineris. Ini adalah ngarai terbesar di dunia. Areanya lebih jauh dari jarak antara New York dan Miami, dan ukurannya 4 kali lebih besar daripada Grand Canyon di bumi. Kita tidak tahu persis bagaimana ngarai ini bisa terbentuk, tapi teori paling populer berpendapat semua itu karena lava. Lava mendorong kerak Mars ke atas saat bergerak di bawah tanah. Seiring waktu, lembah ini berkembang menjadi ngarai Valles Marineris yang sangat besar. Pemberhentian selanjutnya adalah Sidonia. Daya tarik tempat ini adalah adanya batu raksasa berwajah manusia. Pada tahun 1976, kita melihat foto-foto dari permukaan Mars dan dapat dengan jelas mengenali kepala manusia di sini. Orang-orang segera membuat ribuan teori tentang asal-usul wajah di Mars ini. Teori dan spekulasi yang seru berakhir ketika ada foto baru yang diambil pada tahun 2011. Gambar yang lebih jelas ini menunjukkan bahwa mata, hidung, dan mulutnya hanyalah bayangan yang tidak dapat ditangkap foto asli berkualitas rendah. Nyatanya, ini cuma bukit biasa, tidak terlalu menarik kalau dilihat dari dekat. Kenakan jaket hangatmu untuk melihat tempat berikutnya. Ini adalah kutub utara. Harap pegang erat kameramu juga ya. Angin di sini lumayan kencang. Es yang kamu lihat adalah karbon dioksida yang bentuknya menjadi begini karena suhu yang super rendah. Suhu di sini bisa sampai sedingin minus 143 derajat Celcius, tempat dingin, dan kutub utara ini menjadi penyebab angin kencang di seluruh Mars.
Di kutub selatannya bahkan ada geyser. Pada musim semi, saat geyser semakin hangat, semburan karbon dioksida menembak ke permukaan, membawa debu dan pasir bersamanya. Cepat, abadikan dengan kameramu. Berbagai penelitian menyebutkan ada danau bawah tanah selebar semenanjung Korea, 1,5 km di bawah lapisan es yang tebal. Lanjut ke Kawah Gale. Disinilah Curiosity mendarat pada tahun 2012. Oh, dan ini replikanya. Wahana penjelajah ini sudah mempelajari permukaan Mars selama bertahun-tahun dan menemukan tanda-tanda uap air. Artinya, Mars bisa saja menopang kehidupan di masa lalu. Curiosity juga menemukan banyak bukti adanya molekul organik serta gas metana. Asalnya mungkin dari mikrob dan makhluk hidup lain, tapi kita masih belum bisa memastikannya. Adanya kehidupan di Mars belum dikonfirmasi, tapi adanya kemungkinan kehidupan makhluk Mars di masa lalu selalu membuat kita penasaran. Kamu mengambil selfie lagi, seperti sedang memegang Curiosity di tangan. Sip, taksi Mars sudah datang menjemputmu, dan kamu sedang menuju Medusae Faucae. Banyak orang meyakini ini bisa menjadi tempat datangnya alien karena bebatuan yang keren. Tentu saja ini tidak benar. Ilmuwan berpendapat gunung berapi telah meletus di sini selama bertahun-tahun. Lavanya mendingin menjadi bebatuan dan angin kencang membuatnya jadi berbentuk aneh. Seluruh endapan vulkanis ini mencakup area seluas 2,5 kali lipat Pulau Kalimantan. Dan inilah tempat yang membuat para ilmuwan bumi gelisah dan bahkan takut. Kawah Hale dan garis-garis di lerengnya. Penelitian menunjukkan tempat ini lembab. Artinya, air mungkin pernah mengalir ke sana. Tapi kemudian peneliti menetapkannya sebagai aliran pasir kering. Ilmuwan khawatir tempat ini mungkin menjadi rumah bagi mikrob alien. Jadi, sebaiknya jangan dekat-dekat ya. Tempat misterius lain bagi turis di Mars adalah Ghost Dunes atau Bukit Pasir Hantu. Di zaman kuno planet ini ada bukit pasir setinggi puluhan meter. Tapi kemudian bukit pasir ini dibanjiri air atau lava. Bagian dasarnya bertahan, tapi bagian atasnya hilang. Area bukit pasir ini mungkin masih berisi mikrob. Di sini, mikrob terlindungi dari angin dan radiasi matahari, sehingga mungkin masih hidup. Kontak dengan mikrob alien ini bisa berbahaya bagi manusia, jadi kamu cuma selfie dari jauh. Tempat berikutnya berada di satelit Mars, Phobos. Oh, sudah ada lumayan banyak orang yang berkumpul di sini, lalu kamu melihatnya monolit Phobos. Itu adalah batu besar setinggi gedung 30 lantai. Kita tahu tentang objek ini dari gambar yang diambil dari bumi. Monolit ini membentuk bayangan yang besar dan telah melahirkan banyak teori. Misalnya, beberapa orang mengklaim bahwa monolit itu dibangun oleh peradaban kuno atau ditinggalkan oleh alien di sini. Bahkan, bisa jadi ini suar. Semua orang yang ada di sini datang demi menguji teori mereka. Tapi monolit ini cuma terlihat seperti batu dari dekat. Satu foto lagi, dan kamu harus bergegas naik bus yang akan membawamu ke satelit Jupiter, Io. Keamananmu hanya terjamin di dalam mobil kapsul spesial yang terbang di atas permukaan. Dan saat melihat gunung berapi terus-menerus meletus, kamu paham alasannya. Gravitasi Jupiter menekan bagian dalam Io. Karena memanas, lavanya naik ke permukaan dan membuat gunung berapi meletus di permukaannya. Saking banyaknya materi yang disemburkan, permukaan Io benar-benar berubah setiap beberapa ribu tahun. Sekarang, mari nyalakan pendorong hiper kita dan pergi ke antariksa dalam. Di sini, di dalam kegelapan total, terdapat Voyager. Voyager diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi. Voyager adalah benda buatan manusia pertama yang meninggalkan perbatasan tata surya kita dan merupakan pesawat antariksa terjauh di dunia. Voyager membawa cakram emas dengan pesan untuk peradaban luar angkasa. Cakram yang menakjubkan ini berisi gambar pemandangan bumi, manusia, hewan, dan berbagai suara serta musik. Sayangnya, butuh waktu ribuan tahun bagi Voyager untuk mencapai sistem bintang terdekat. Jadi, kemungkinan besar kita belum akan mendapatkan balasan dari alien manapun dalam waktu dekat. Kamu mengambil selfie lagi dan melanjutkan ke tahap tur selanjutnya. Di sini, 1000 tahun cahaya dari bumi, terdapat lubang hitam, objek paling misterius dan paling berat di alam semesta. Beratnya sama dengan matahari, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Saking beratnya, segala hal terisap ke sana, bahkan cahaya. Jadi, lubang hitam sebenarnya tidak hitam, melainkan tidak berwarna sama sekali. Kamu hanya bisa melihatnya dari jarak yang sangat jauh karena kemampuan membelokkan waktunya. Makin dekat kamu dengannya, makin lambat waktu berlalu. Dan jika kamu ingin terbang sedetik lebih dekat darinya, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan mungkin sudah berlalu di bumi pada saat itu.
Sesuai tradisi lama, kamu melempar koin ke lubang hitam dan melanjutkan perjalanan melalui kosmos yang jauh. Dalam perjalanan pulang, kamu tidak lupa mampir ke tempat ikonik di bulan. Di sini, di Laut Tranquility, ada taman di dekat lokasi pendaratan Apollo 11. Di lokasi inilah manusia pertama kali menginjakan kaki di permukaan bulan. Cetakan sepatu boot pertama Neil Armstrong masih ada di permukaan sebagai buktinya. Jejak kaki itu tercetak pada tahun 1969, tapi masih terlihat sama persis sampai sekarang.